Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Mana ini jawabannya? Semangat atau enggak? Semangat. Semangat? Semangat. Semangat. Ya. Oke, Miss Mary akan catat terlebih dahulu siapa yang sudah masuk ke dalam Zoom meetingnya dengan on time ya. Ada Via, ada Rafa, kemudian ada Aisyah, ada Anin, ada Alivia, ada Irsyad, ada Dimas, ada Alfian, Raka, kemudian Haikal, Hadi, dan juga Son Haji. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah join dengan pembelajaran Zoom online kali ini secara on time. Oke, kali ini seperti yang sudah di-share, kita akan belajar tentang PPKN. Ya, coba Raka, Syafia, bisa fokus. Raka, Miss Mary masukkan catatan ya. Nah, karena yang tadi dilakukan itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman. Sesuai dengan peraturan pembelajaran online, bahwa kita tidak boleh melakukan atau melaksanakan aktivitas di luar pembelajaran yang dapat mengganggu konsentrasi ketika belajar. Oke, sekarang siapkan alat tulisnya, silakan catat hal-hal yang penting tanpa ada instruksi dari Miss. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih. Oke, pelajaran PPKN kali ini, siapa yang sudah baca tadi tentang apa? Kita akan membahas apa kali ini? Kita akan membahas apa? Melaksanakan hak sebagai warga negara. Ya, pelaksanaan hak sebagai warga negara. Setelah sebelumnya, pada bab pertama, kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang bab pertama dan sudah melaksanakan ulangan harian juga. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu secara garis besarnya bab 2 belajar tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, seperti biasa untuk memudahkan pembelajaran kita kali ini, Miss Mary akan share screen. Nah, ini dia. Share screen kita kali ini. Kita akan belajar tentang PPKN, tentunya untuk kelas 6 SD, SD Darul Quran Internasional tahun ajaran 2020-2021, tentunya dengan Miss Mary. Nah, seperti yang sudah tadi Miss Mary sampaikan, bahwa pembelajaran kita kali ini yaitu tentang bab 2 secara garis besar, yaitu tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tapi di kesempatan kali ini kita hanya akan belajar tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara. Ya. Tentunya Miss Mary juga mengetahui bahwa di kelas sebelumnya pasti kalian juga pernah belajar tentang hak. Ya. Kita akan lebih memperdalam lagi karena nanti di sini ada beberapa pasal-pasal yang harus kalian ketahui.
Nah, setelah pembelajaran kali ini, di akhir pembelajaran, Miss Mary berharap teman-teman dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak dalam kehidupan sehari-hari. Miss, boleh sambil makan buah nggak, Miss? Oh, nanti dulu ya, Kak. Takutnya nanti kamu tidak fokus, kemudian mengganggu teman-teman yang lain juga, ya. Bisa nanti ditunda terlebih dahulu, ditahan sedikit, ya. Kita akan belajar terlebih dahulu. Nah, untuk pembelajaran kali ini seperti biasa, jika memang di lingkungan sekitar kalian itu tidak ada keributan atau tidak bising, kalian boleh unmute ya. Boleh nanti berinteraksi dengan Miss. Kecuali di lingkungan sekitar kalian itu berisik atau ada suara, itu harus di-mute terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu temannya. Oke. Nah, yang pertama, karena kita akan belajar tentang pelaksanaan hak sebagai warga negara, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan hak. Nah, kira-kira teman-teman, apakah ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Sesuatu Apa itu yang hak? didapat. Saya Sesuatu yang didapat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Ternyata masih ingat ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, itu adalah hak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan hak sebagai warga negara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah pernah melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, di sini Miss Mary akan memberikan beberapa contoh hak sebagai warga negara yang sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang 1945. Nah, di sini ada 5 contoh. Miss Mary akan memberikan 5 contoh. Yang pertama adalah hak menganut agama. Kemudian yang kedua adalah hak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, yang keempat, hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan. Dan yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini secara garis besar kita akan mempelajari. Ini adalah beberapa contoh hak sebagai warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal berapa, Miss? Ayat berapa? Apa bunyi pasal tersebut? Kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, yang pertama tadi adalah hak menganut agama. Nah, hak menganut agama ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1. Nah, bunyinya apa? Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Nah, itu adalah pasal yang menjelaskan tentang hak menganut agama. Itu pasal yang pertama. Nah, ada yang kedua, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2. Bunyinya apa? Nah, yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian nih, ada dalam
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, dari tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini membahas tentang hak menganut agama. Nah, dijelaskan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih atau menentukan agama atau kepercayaan masing-masing sesuai dengan yang diyakininya sepanjang tidak merugikan orang lain. Nah, tentunya kita tahu setiap agama dan kepercayaan memiliki cara beribadah masing-masing ya, cara beribadah yang berbeda-beda. Pemerintah memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan ibadahnya. Jadi di Indonesia ini sudah diberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi setiap warga negaranya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, dan kita pun tidak boleh saling mengganggu atau melarang cara beribadah orang lain. Nah, pelaksanaan dari kebebasan beragama sesuai dengan pasal-pasal tadi nih yang sudah kita baca, ada 3 pasal, secara umum sudah berjalan dengan baik. Nah, misalkan di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal, nah kegiatan beribadah dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun mungkin di lingkungan tempat tinggal kita ada beberapa tetangga atau beberapa orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Nah, tapi karena kita sebagai warga negara Indonesia sudah diberikan kebebasan, maka untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tentang ini untuk hak menganut agama ya. Nah, contoh yang kedua tadi ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, teman-teman, pendidikan merupakan pilar utama yang paling utama untuk membentuk bangsa-bangsa yang besar. Nah, kemajuan pendidikan dan teknologi dalam suatu negara itu menjadikan bangsa semakin kuat dan mampu bersaing di dunia internasional. Nah, pada masa sebelum merdeka, bangsa Indonesia sudah lama dijajah dan dikuasai oleh bangsa lain. Salah satu penyebabnya apa? Karena tingkat pendidikan rakyat Indonesia itu masih rendah. Nah, belajar dari hal tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sudah ada dalam pasal-pasal. Nah, pasal yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1 yang berbunyi apa? Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, kemudian ada pasal yang kedua, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1, yang berbunyi apa?
setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan pendidikan tentunya layak dan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, baik itu tua, muda, dari keluarga mampu ataupun kurang mampu. Nah, hak mendapatkan pendidikan itu meliputi hak untuk mengikuti pembelajaran dan bertanya kepada guru, contohnya ya seperti itu. Kemudian selain hak tersebut, siswa juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Nah, fasilitas sekolah yang bisa digunakan misalkan ada perpustakaan, kemudian ruang kelas, atau halaman sekolah. Nah, teman-teman, mendapatkan pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, maka oleh karena itu, pemerintah membuat program wajib belajar. Nah, diharapkan dari program wajib belajar ini, setiap anak dapat menempuh pendidikan dasar yang akan menjadi bekal bagi kehidupannya di masa depan atau di masa yang akan datang. Karena apa? Karena pendidikan tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain, bahkan bermanfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tadi hak sebagai warga negara. Contoh yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tulisan kepada pemerintah. Nah, tata cara dalam menyampaikan pendapat tentunya diatur. Tujuannya apa? Tujuannya agar suasana tetap tertib dan tenang serta tidak mengganggu orang lain. Ya. Nah, diatur dalam pasal berapa? Di dalam Undang-Undang 1945, pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke, selanjutnya adalah hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Nah, ini yang keempat ya. Nah, teman-teman, kalian pasti sudah mengetahui bekerja adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang atau imbalan berupa gaji atau upah, tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, jadi negara Indonesia sudah mengatur pasal tentang pekerjaan dan imbalan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada dua pasal yang membahas tentang pekerjaan dan imbalan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian, pasal kedua berbunyi, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, dari kedua pasal tersebut, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, setelah bekerja, warga negara Indonesia pun berhak untuk mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nah,
dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang menyerap tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan agar semakin banyak warga negara Indonesia yang dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah contoh yang terakhir tadi, contoh yang kelima, hak sebagai warga negara adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, tentunya setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama ya di hadapan hukum. Dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, kehidupan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, dari pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, penegak hukum akan memberikan tindakan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, kemudian tingkat pendidikan, budaya, ataupun jabatan. Nah, semua pelanggar, contoh misalkan ada yang melanggar lalu lintas. Nah, berarti akan dikenakan sanksi yang sama. Semua pelanggar akan dikenakan sanksi yang sama, yaitu mendapatkan tilang atau bukti pelanggaran. Dan harus membayar denda. Kenapa diciptakannya seperti itu? Agar terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman. Nah, kemudian nanti pelaku tindak kejahatan akan diproses melalui sidang di pengadilan untuk memutuskan hukuman yang setimpal dengan tuduhan pelanggaran hukum. Oke, sampai di sini 5 tadi sudah Miss Mary sebutkan contoh kita hak sebagai warga negara. Bisakah kita mengulanginya sekali lagi? Oke, masih belum pada ingat ya? Oke, nih. Apa aja tadi contohnya hak sebagai warga negara? Silakan disebutkan bersama-sama. Hak menganut agama, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oke, terima kasih. Apakah kalian ingat pasal berapakah hak yang mengatur tentang agama? Ada yang masih ingat? Pasal 28E. Pasal 28E ayat 1. Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Oke, betul ya. Hak menganut agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2, dan Pasal 29 ayat 2. Nah, kemudian hak mendapatkan pendidikan. Masih ingatkah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal berapa? Pasal 8C ayat 1, pasal 31 ayat 1. Yes, betul. Ya, terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Kemudian contoh yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, pasal berapa sajakah yang berkaitan dengan hak untuk menyampaikan pendapat? Pasal 28E ayat 3. Ya, ada satu pasal yaitu pasal 28E ayat 3. Nah,
Kemudian yang keempat, hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan. Pasal berapa saja yang mengatur tentang hak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan? Pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 2. Yes, betul ya. Ada dua pasal, yaitu pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2. Contoh yang terakhir adalah hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Terkandung dalam pasal berapa? Pasal 28D ayat 1. Ya, hanya ada satu pasal ya. Pasal 28D ayat 1. Sudah dicatat tadi? Ya, sudah dicatat. Nanti boleh dibaca-baca lagi di rumah. Nanti Miss Mary juga akan share PowerPoint di grup dan juga recording videonya akan Miss Mary share. Nanti bisa digunakan untuk kalian review di rumah. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Tidak ada pertanyaan dari Miss Mary, siap? Ya. Siap? Ya. Mungkin. Apa mau dijawab bersama-sama terlebih dahulu? Atau mau langsung masing-masing? Atau mau satu persatu? Masing-masing satu persatu apa? Iya, maksudnya mau dari Miss Mary, langsung yang mau menjawab angkat tangan, atau satu-satu Miss Mary tunjuk. Yang mau menjawab angkat tangan aja. Yang bisa menjawab angkat tangan boleh. Oke teman-teman, tadi Miss Mary sudah menyebutkan 5 contoh hak yang harus didapatkan sebagai warga negara Indonesia. Adakah yang mau menyebutkan salah satunya? Silahkan. Yo. Apa Miss tadi? Miss Mary ulangi. Tadi Miss Mary sudah memberikan contoh hak yang harus didapatkan sebagai warga negara Indonesia. Ada 5 contoh yang Miss Mary berikan tadi, contohnya. Bisakah menyebutkan satu persatu saja? Menyebutkan satu saja bisa? Siapa yang? Saya Miss Anin. Oke, silakan Anin. 5-5-nya apa satu aja, Miss? Satu aja, Kak. Yang sisanya boleh bergantian tadi menyebutkan nanti ya. Silakan Anin. Hak menganut agama. Oke, Anindia boleh mendapatkan Kamis. 10. Kamis. Oke, silakan Raka. Hak mendapat pekerjaan dan imbalan. Oke, 10 untuk Raka, silakan. Masih ada 3 lagi. Kamis. Rafa, silakan. Hak mendapatkan pendidikan. Oke, Rafa 10, silakan. Ada 2 lagi. Sonaji, Miss. Sonaji nggak boleh jawab, soalnya Miss Mary nggak lihat mukanya. Oh. Mendapatkan tempat tinggal. Tadi ada contoh dari Miss Mary. Yang Miss Mary sebutkan saja tadi 5. Tadi Anin sudah menyebutkan apakah tadi? Menganut agama. Menganut agama. Raka, pekerjaan dan imbalan. Kemudian Rafa mendapatkan pendidikan. Ada 2 lagi yang tadi Miss Mary sebutkan ya. 2 lagi. Syafia. Silakan Syafia. Hak untuk menyampaikan pendapat. Yes, betul. Hak untuk menyampaikan pendapat. Satu lagi. Aku Dimas. Dimas, silakan. Menyampaikan pendapat. Tadi sudah sama Syafia. Barusan udah dikasih tahu. Ayo. Memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oke, 10 untuk Dimas. Oke, nah sekarang pertanyaan yang lebih sedikit sulit, yaitu menyebutkan pasal
tentang hak untuk menganut agama. Silakan, ada 3 pasal tadi yang kita bahas. Silakan sebutkan satu-satu saja. Saya Miss Rafa. Saya Miss Anindya. Rafa ya dulu silakan. 28 pasal 28E ayat 1 dan ayat 1. Satu saja ya. Pasal 28E ayat 1. Oke, selanjutnya masih ada 2. Raka, Miss. Raka boleh. UUD 1945 pasal 28E ayat 2. Oke. Saya Miss Anindya. Oke, Anin. UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Oke, Anin 10. Pertanyaan selanjutnya boleh dijawab kecuali Rafa, Raka, dan Anin tidak boleh menjawab karena sudah mendapatkan 20 poin. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Nah, sekarang sebutkan ada 2 pasal tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. Silakan sebutkan salah satunya saja. Ayo, Safia, Miss. Syafia boleh. UUD 1945 pasal 28C ayat 1. Oke, boleh Syafia 10. Satu lagi. Ayo. Satu lagi pasal berapa? Tadi mencatat tidak ya? Kalau mencatat, kalian bisa melihat terlebih dahulu untuk diingat kembali. Tapi kalau tidak dicatat, itu nanti lupa. Ya. Satu lagi adalah pasal yang belum jawab ada Irsyad Damar, Arman, Alfian, Sanaji, Abang Hafez, Aisyah, Juna, dan Nadia. Oke, Tetot, silakan yang bisa menjawab boleh. Safia, Miss. Saya Miss Anindya. Anindya boleh. UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Oke, 10 untuk Anin. Tadi di awal Miss Mary sudah mengingatkan bahwa siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Kalian boleh mencatat hal-hal yang penting karena nanti kemungkinan ada pertanyaan dari Miss, kalian lupa jawabannya, kalian bisa membaca kembali agar kalian ingat kembali. Oke, selanjutnya sebutkan satu pasal saja. Anin nanti dulu ya, jangan dulu ikutan. Satu pasal saja yang berkaitan dengan hak untuk menyampaikan pendapat. Safia, Miss. Syafia silakan. UUD 1945 pasal 28E ayat 3. Oke, Syafia 10. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan pasal yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh imbalan dan pekerjaan. Ada 2 pasal, boleh disebutkan satu-satu saja. Tidak menjawab untuk Syafia dan Anin, yang lainnya boleh. Ayo. Ada 2 pasal. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Pasti pada lupa ya? Ya. Alivia, boleh mencoba? Yang mana, Miss? Pasal untuk memperoleh imbalan atau pekerjaan.
Ayo. Oke, Tetot. Ada yang bisa menjawab? Dimas. Saya Sanindya. Dimas ya tadi? Ya. Oke, Dimas terlebih dahulu ya. Pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat? Pasal 27 ayat 2. Ayat 2 ya. Pasal 27 ayat 2. Oke, Dimas. Boleh satu lagi? Ada satu pasal lagi? Boleh? Miss yang tadi udah jawab, boleh jawab lagi nggak? Boleh, silakan Anin. Karena yang lainnya masih mendengarkan. Silakan untuk dijawab. UUD 1945 pasal 28D ayat 2. Oke, 10 untuk Anin. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yaitu pasal yang berkaitan dengan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ada satu pasal saja. Silakan selain Anin ya. Sofia, Miss. Syafia, silakan boleh. UUD 1945 ayat 45 pasal 28D ayat 1. Ya, pasal 28D ayat 1. 10 untuk Syafia. Oke. Nah, teman-teman, silakan nanti dipelajari kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Karena kita membahas hak sebagai warga negara dan di dalamnya terdapat pasal, maka kalian boleh membacanya berulang-ulang agar kalian bisa memahami dan agar kalian juga bisa mengingatnya. Ya, karena itu yang kita pelajari tentang hak sebagai warga negara. Ya. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya yaitu pada Kamis depan, tepatnya pembelajarannya offline. Jadi Miss Mary akan memberikan video. Videonya kelanjutan dari pembelajaran hari ini yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Dan hari ini, pertemuan kali ini pun Miss Mary tidak memberikan tugas karena tugasnya nanti akan disatukan dengan pelajaran PKN minggu depan. Jadi tugasnya sekalian dengan kewajiban dan tanggung jawab. Ya, tugasnya berarti minggu depan yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi sekalian. Oke, kali ini kalian boleh mempelajari dan membaca kembali supaya kalian ingat apa yang kita pelajari hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktu, perhatian, dan kerjasamanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih ya, teman-teman. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah, ya. Belajar mandiri di rumah tanpa harus diingatkan oleh orang tua atau siapapun di rumah. Karena kalian sudah kelas 6, harus sudah mulai lebih serius lagi karena kalian akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Ya. Jadi harus lebih serius lagi belajarnya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan tugas bagi yang merasa tugasnya belum lengkap. Karena Miss Mary hanya akan mengambil nilai tugas bagi yang mengumpulkan. Bagi yang tidak, berarti nilai tugasnya nanti 0. Ya, nilai tugasnya 0. Jadi silakan cek and recheck Google Classroom-nya. Yang masih tugasnya belum lengkap, maka segera dilengkapi. Ya, Mari tunggu. Oke, see you next time. Bye-bye. Wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Bye. Miss Mary and meeting-nya ya. Bye. Ya. Bye.